yang benar adalah kitab Torah yang hari ini disalin ulang. Nah, asalnya mah dari Musa tetap disalin ulang. Nah, itu baru benar. Jadi bukan ya, saya cuma mau bertanya, Ya, apakah Ka'bah itu didirikan oleh Abraham? Gitu. hah? Kan orang-orang Islam ini mengklaim bahwa Ka'bah itu didirikan oleh si Abraham. Nah, bahkan mereka menunjuk kepada makamnya itu, makom Ibrahim. Nah, apakah memang benar Ka'bah itu didirikan oleh Abraham? Kan Bapak Paul berani itu mengatakan Muhammad itu ngibul. Begitu. Ya. Sebentar ya. Mana nih? Apakah Ka'bah itu didirikan oleh Abraham? Abraham itu tidak pernah pergi ke Mekah ya. Nah, saya tunjukkan petanya nih ya. Nah, coba lihat nih, sekarang saya kasih. Anda lihat, Abraham itu disebutkan dari tanah Ur. Ur itu di sini ya. Ur Chaldeans. Ur Chaldeans. Atau sama dengan Ur Kasdim itu kalau di Alkitabnya orang Kristen. Chaldeans itu orang-orang Babel, ya. Kemudian dia jalan ke sini sampai tiba di Haran, Syria itu ya, di Haran. Kemudian dari Haran dia baru melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Beersheba, ya, Beersheba. Kemudian dia sempat pergi ke Mesir, ya, sempat pergi ke Mesir, dari Beersheba ke Mesir. Nah, bayangkan dari Ur sampai ke Haran, sampai ke Beersheba itu, dulu saya pernah ngitung ya, kurang lebih 2000 km. 2000 km ya, 2000 km. 2000 km itu adalah 3 kali Jakarta Bali ya. Jakarta Bali itu 700 kilo ya, Jakarta Bali. 1500 kilo, sorry ya. Jakarta Bali itu 1500 kilo, Jakarta Surabaya itu 700 kilo. Ya. Jadi 3 kali jarak Jakarta Surabaya. Ya, 3 kali Jakarta Surabaya. 2000 kilo itu. Nah, Anda bayangkan untuk menempuh jarak 2000 kilo, Abraham harus beristirahat di Haran sekali dan membutuhkan waktu 20 tahun. Nah, dari Mekah, dari Beersheba ke Mesir itu kurang lebih jaraknya 400 km. Ya, dari Mekah ke Mesir loh. Itu adalah perjalanan besar ya dari Mekah ke Mesir. Jadi, waktu Abraham disebut Abraham, the Hebrew Abram ya, bukan Abraham dulu, namanya Abraham H-Ibri. Kan disebutkan namanya Abram H-Ibri. Abraham orang Ibrani itu di dalam Kejadian 14, Abraham orang Ibrani itu. Maksudnya kata Eber itu ya, H-Eber itu maksudnya dan menyeberang. Ketika Abraham menyeberangi sungai Efrat ini, ya, itu tuh udah heboh sekali ya. Seluruh orang di tanah Kanaan itu heboh membicarakan gimana ada orang bisa bawa ternak segitu banyak nyebrang sungai itu, sungai yang besar itu Efrat. Itu heboh loh, cuma nyebrang sungai, bayangin. Zaman itu zamannya Abraham, ya. Nah, bagaimana yang 2000 kilo ini tuh bisa heboh sekali, itu zaman 4000 tahun yang lalu. Orang jalan dari Ur Kasdim bisa ke sini, itu orang hebat. Ya. Terus kemudian dia pergi ke Mesir dan dia balik lagi ke sini. Abraham pergi ke Mesir cuma sekali ya, nggak bolak-balik, cuma sekali aja. Lalu orang Islam bilang, ya ini butuh 20 tahun ya. Orang Islam bilang, Abraham itu pergi ke Mekah. Coba, jaraknya sama ya, 2000 kilo kurang lebih ya. Dibilang 2 kali lagi perginya. Nah, ini kalau lewat sini loh. Kalau lewat sini. Lewat di daerah sini, itu tuh padang gurun. Bukan seperti Alas Roban.
yang nggak ada sungai di sana. Bagaimana yang ini saja butuh waktu 20 tahun, ke sini dia bisa 2 kali bolak-balik demi selingkuhan. Demi si Hagar kan selingkuhannya kan. Naiknya onta loh, bukan naik Harley Davidson. Saya jamin turun bero itu Abraham. Saya jamin, aku yakin itu turun bero. Gimana dia mau sama si Hagar? Nggak mungkin. Apalagi dia kemudian si Ismailnya juga turun bero sama naik onta loh itu loh. Artinya apa? Bahkan Ismail saja nggak mungkin tinggal di Mekah, nggak ada. Karena baik Alkitab maupun sejarah sekuler, mengatakan bahwa Ismail tinggalnya di sini nih, dari barat Mesopotamia sampai Petra sampai ke Midian ini. Itulah orang-orang Ismail. Sejarah sekuler juga menuliskan. Nah, kalau ada namanya Petra, Yordania, itu daerahnya orang Ismail dulu. Tahun 700, ini daerahnya orang Ismail nih, 400 kilo. Bayangin, Ismail sama Hagar dari Berseba pergi ke Petra, ya, mau pergi ke sini saja, ke Petra di sini, dari Berseba sini, ya, kurang lebih 400 kilo. Itu aja udah mau mati. Itu saja sudah mau mati. Apalagi disuruh jalan sampai ke sini. Jalan loh itu. Nggak naik onta loh. Mati. Ismail itu sudah dibuang sama Hagar. Umur 14 tahun waktu itu ya. Udah mau mati. Kalau nggak ada yang tolong, malaikat tolong itu. Jadi waktu Abraham itu nyuruh Hagar dan Ismail pergi ke padang gurun Berseba, itu nyuruh mati. Nah, tapi nyatanya kan hidup dipelihara sama Tuhan. Terus mereka tumbuh, mereka tinggal di sini, di Gunung Petra. Sama saudara, sama kerabat-kerabatnya mereka, sepupu-sepupunya mereka, anak-anaknya Lot. Orang Moab, orang Amon, ya kan? Itu kan masih sepupu mereka. Orang Midian, anaknya Ketura. Ya kan? Anaknya Ketura kan tinggal di Midian, di sini. Itu lebih masuk akal. Sejarah sekuler juga menuliskan di Petra Yordania itu ada tablet, ya, tentang suku-suku Kedar, suku-suku Nebayot. Suku Kedar dan Nebayot tinggalnya di sini. Bukan di sini. Bukan, ini ada orang Arab lagi di sini. Ada orang-orang Arab, beda lagi. Yang suku-suku Kedar Nebayot ya ada di Petra itu. Tahun 700 semua ya suku-suku Ismail dan anak-anaknya dikalahkan oleh Raja Asyur. Asyur Bani Pal. Dibuang semua ke utara, hilang. Sampai sekarang nggak ketemu, udah nggak ada. Nah, yang di tahun 530 ya, Nabonidus Raja Babel datang ke situ, dibasmi semua sisa-sisanya, orang hamil pun disembelih, dibelah perutnya, binatang pun dibantai. Lalu Nabonidus tinggal di situ sebagai suku Nabatean. Nah, dari Nabatean itulah ada yang namanya Adnan. Adnan itu kakek ke-21 Muhammad. Dari Adnan itulah lahir orang-orang Quraisy. Jadi ceritanya ini gimana? Cerita Mekah baru ada tahun 800 Masehi. Sebelum tahun 800 Masehi tidak pernah ada inskripsi apapun cerita tentang kota Mekah. Jadi Islam lahirnya bukan di Mekah, tapi Islam lahirnya ada di Babel tahun 700-an. Jadi apakah Abraham pergi ke Mekah? Kota Mekahnya aja baru ada tahun 800. 2800 tahun kemudian. Itu ya, itu sejarah arkeologi membuktikan demikian. Ya. Islam mana ada arkeologinya? Alasannya apa? Sudah dihancurkan supaya jadi sembah. Nah, itulah. Sehingga umatnya mudah dibohongi. Nah, itulah hari ini, selama berapa hari kita belajar bagaimana agama itu sudah mendustai manusia habis-habisan. Mendustai orang Indonesia habis-habisan, termasuk dengan orang-orang Islam ini. Gitu ya. Begitu? Ada lagi satu pertanyaan. Ada peneliti yang mengatakan bahwa kitab Taurat itu tidak ditulis oleh Musa, melainkan dikumpulkan dari 4 sumber penulis yang berbeda-beda
setelah pada zaman pembuangan Babel kemudian disatukan menjadi kitab Taurat. Nah, bagaimana itu, Pak? Bukankah yang benar adalah kitab Torah yang hari ini disalin ulang. Nah, asalnya mah dari Musa tetap disalin ulang. Nah, itu baru benar. Jadi bukan Musa yang tulis itu. Karena apa? Nah nih saya tunjukkan ya. Ya. Zaman tahun Musa kan tahun 3500 sebelum Masehi. Musa menuliskan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Stop. Ya. Ulangan nanti belum. Kemudian ini dipelihara, terus kemudian ada kitab-kitab para nabi Daud, Salomo dan segala macam. Nah, kemudian mereka masuk. Mereka orang-orang Israel ini murtad ya, orang Israel dan Yehuda murtad. Lama kitab ini nggak dibicarakan ya, sejak zamannya pecahnya kerajaan itu. Lalu zamannya Raja Yosia, kitab ini ditemukan semua, kitab Torah ini ditemukan. Kemudian mulailah mereka kemudian membaca Torah lagi. Ditemukan, kemudian ditulislah kitab Ulangan sebagai Deuteronomon. Nah, ya kan? Hukum yang kedua tulis sama, tapi kesimpulan dari yang atas itu tadi. Raja Yosua. Kemudian masuklah Raja Babel, masuk tahun 586 ya, sebelum Masehi. Maka semua kitab-kitab ini dihancurkan. Loh, kalau gitu udah nggak punya kitab lagi dong. Oh punya, mereka menghafal. Dari zaman Musa mereka menghafal. Makanya mereka ada yang namanya Pardes dan Gematria. Pardes dan Gematria adalah rumus untuk menghafal Torah. Sehingga mau 10 orang nyebar ke seluruh 10 kota, hafalannya tetap sama itu. Nggak kayak Al-Quran. Al-Quran ya ada 10 negara, ya 10 negara itu punya hafalan sendiri-sendiri. Contohnya di Belanda saja ada 4 jenis Al-Quran. Al-Quran Kairo, Medina, Maroko, sama Syria. Itu ada beneran di Belanda ya. Kan sudah pernah saya bikinkan ininya. Blogspotnya ada ya. 4 jenis Al-Quran. Itu saya nulis sendiri, saya nemukan sendiri itu. Ya, 4 jenis Al-Quran dengan 4 bahasa, dengan 4 isi yang berbeda. Banyak bedanya. Yang paling banyak, salah satunya di surat Maryam. Nah, Jay Smith dan teman-temannya menemukan 30 jenis Al-Quran yang berbeda fatal. Dan kalau ditanya, Al-Quran itu yang asli ada di mana? Oh, enggak ada. Al-Quran kan dari tulang belulang, tulang babi, tulang ayam, tulang kepiting misalnya itu kan. Nah, pertanyaan tulang belulangnya sekarang ada di mana? Udah nggak ada semua. Bahkan mushafnya Utsman aja sampai hari ini udah nggak ada. Mushafnya Hafsah di mana? Nggak ada. Mushafnya Fatimah di mana? Udah nggak ada. Mushaf itu udah nggak ada, dibakar semua. Mushafnya Fatimah yang katanya lolos dari pembakaran, nggak ada. Nah, kalau Torah itu memang dihafal, karena Torah itu ditulis dengan sebuah rumus Pardes Gematria. Jadinya waktu dibakar nggak ngefek, karena mereka hafal. Di dalam Torah ada tulisan, ya, perkatakanlah, ajarkanlah, tuliskanlah di tanganmu, tuliskanlah di dahimu, itu dihafal beneran ya. Nah, jadi mereka hafal. Di zaman Babel ini dihancurkan oleh Nebukadnezar, semua kitab-kitab ini, tapi ada penghafal-penghafal kitab suci yang punya Pardes Gematria. Salah satunya adalah yang namanya Ezra, imam besar. Waktu mereka balik dari Babel tahun 516, ya, Ezra itu mulai menyusun kembali ulang. Nah, tapi di dalam bahasa Aram, namanya Targum. Nah, bahasa Aram. Kemudian si Ezra ini membuat Targum itu. Kemudian ada muridnya lagi yang namanya Jonathan bin Uziel. Dia bikin Targum bukan cuma Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tapi semua kitab-kitab para nabi. Kemudian tahun 300 baru ditulislah Septuaginta. Jadi di zaman ini ada nggak kitab Ibrani? Oh ada, ya kayak saya ulang ada.
Ada, tetapi yang beredar di masyarakat ada yang Targum dan Septuaginta. Para rabi menulis ulang. Ada ya. Nah, itu ditemukan di Laut Mati. Makanya tahun 1000 Masehi, 1000 tahun setelah Yesus ya, 1000 Masehi, 1000 AD. Maka dibuatlah Torah dalam bahasa Ibrani, ditulis semua. Itu zaman Al-Quran juga ditulis. Ya tahun 1000 itu kan Al-Quran baru pertama kali ditulis tuh. Jadi salah, bohong kalau bilang Al-Quran itu baru tahun 700. Karena Al-Quran itu disalin ulang, bahkan naskah tertuanya dari zaman sebelum Muhammad. Artinya Al-Quran itu bukan firman Tuhan, bukan turun dari langit sabdanya, tapi sudah ada, Muhammad itu nyontek dari sebelumnya. Nah, tahun 1000 AD ini, kemudian orang-orang Yahudi ini bikin Torah Ibrani. Tadi kan pakai bahasa Aram, bahasa Yunani, kemudian ini bahasa Ibrani. Tetapi sampai hari ini kan dipakai, yang tahun 1000 AD ini sampai hari ini dipakai, itu yang kita pakai hari ini. Begitu ada penemuan di Laut Mati, tahun 400 sebelum Masehi, hurufnya sama, isinya sama, titik komanya sama, tidak berubah sedikit pun. Artinya selama 2400 tahun, orang-orang yang menghafalkan ini nggak salah. Artinya hafalan itu dijaga benar-benar. Hanya 0,5% karena titik komanya itu kan karena sudah tua, luntur, kena tinta apa gitu ya. Tetapi selama 2400 itu bisa sama. Begitu. Jadi salinannya itu salinan. Ya, yang nulis tetap Musa, tetap ditulis. Bagaimana bisa ngapal kalau nggak ditulis dulu? Huruf Ibrani itu kan pertama kali yang buat Musa kan, yang pertama mengenalkan kepada orang Ibrani. Itu ya. Memang sengaja dibikin huruf itu, dibikin rumusnya supaya dihafal dengan cara itu. Itu ya. Tapi jadi, hari ini kita temanya beda loh. Hari ini kita temanya tulahnya Ahok. Pak bisa ikut kelas evangelis. Ya, nanti bulan Februari kita ada kelas evangelis. Daftar sana. Saya terangin semua panjang lebar di sana. Nah, ini cuma buat icip-icip saja. Ya, jadi di kelas evangelis itu kita semua ya, sejarah perjanjian lama tentang Abraham pergi ke Mekah segala macam itu ada di kelas evangelis. Ya. Pak Pol, ralat dikit Pak Pol. Iya, Pak Bahari. Itu Musa itu 3.500 tahun yang lalu, bukan 3.500 before Christ, Pak. Oh iya Pak, betul Pak, 3.500 tahun yang lalu. Karena Musa itu tahun 1466 ya. Ya. Betul, terima kasih Pak Bahari. Jadi tahun 1466 itu Exodus sebelum before Christ ya, itu 3.500 tahun yang lalu. Kan 1.500 ditambah 2.000, jadi 3.500 yang lalu. Terima kasih Pak Bahari buat ininya ya. Begitu ya.